to the lane of down. Match up antara Beatrix dan juga Harit. Gue lumayan bilang not bad sih. Daripada dia carry yang range-nya gak sejauh dari Beatrix. Di kondisi yang agak under pun masih ada Renner untuk menangin dari range-nya. Ya dan di late game-nya kita harus tahu bahwa memang Nibiru akan menjadi jawaban dari Harit. Even Harit punya shield. Dia akan cepat hilang shieldnya ketika berhadapan dengan Nibiru dari Beatrix. Oke, apalagi ada Kaja nih Be. Ini combo seperti orang yang duduk di kursi sebelah kiri. KB, Kaja Beatrix. Kaja Beatrix ya ditarik dengan Divine Judgment lalu dilemparkan dengan dari Bennett Rage. Itu 2000 damage fix masuk pasti. Minimal. Minimal banget itu. Belum ditembak ini ya, Nibiru. Tapi lihat, Super Ken Dapat tuh. kayaknya dia agak cukup lebih agresif dibandingkan game sebelum ini. Mungkin dia agak sedikit mengamuk juga ya nampaknya ya. Ketika di game sebelum ini, kalau bisa kita lihat, Super Ken itu lugu banget loh, nggak berdaya. Spear of Alpha-nya untuk defensif, kabur, udah itu doang. Iya, ya, charge-nya nggak ada yang bener-bener ofensif ya, hanya untuk defensif saja. Tapi untuk sekarang karena ada Trill juga terbantu banget untuk Super Ken melakukan farm di level 4. Sementara malah Ryota nih yang lumayan terancam. Tidak mendapatkan level yang keempat. Untungnya masih ada satu monster jungle yang tersisa sehingga dia bisa mendapatkan Electro Final Blow. Tipikal dari Axwin. Talent keduanya rata-rata Wilderness Breathing nggak? Pakai Tigreal pun gitu tadi. Pasti rotasi yang dicari. Karena mungkin dia ingin bermain di area river untuk menguasai juga penguasaan mapnya. Karena area bush adalah kunci untuk Jawhead. Oke, kita lihat itu Eman dengan tembakan dari Nibirunya. Dikejar. Berhasil membuat Matt agak sedikit kepusingan. Tapi para pasukan dari tim Bigetron mereka sudah mengungguli dari segi gold. Nggak terlalu banyak, berarti tandanya ada 2 laning yang menang kali ini. Oke, lumayan banget ya untuk awal. Tapi lihat dari Turtle, gangguan dari Ki. Ini bahaya banget sampai bikin Ryotanya setengah darah loh. Iyalah, apalagi Benedetta, damage. Aduh, itu kan pasti menjadi hero yang sangat lembut. Tapi Ryota ingat, dia punya Electro Final Blow kalau mau masuk. Dia punya juga Knife for Knight dan Super Ken. Dipaksa dengan Flicker Restorer Card. Itu untuk dapatkan satu tapi Ejector dan Retribution dan Poise. Berhasil mendapatkan first blood ataupun melepaskan dari tim Rebellion mengamuk. Lihat dengan tanduk yang terlalu tajam di sana. Mencoba menukar dengan satu point kill. Dan akhirnya berhasil. Moreno is coming. Ki masih coba kabur dari satu Ryota. Dan lihat Retribution dan Pause. Oh. Nampaknya ada sedikit pause dan lihat kondisi Super Ken sampai di flickerin. Dan itu tugas Kars yang selalu dia lakukan. Dalam kondisi apapun dia menjalankan job desk dengan baik dan benar. Iya, pemegang Retribution memang harus di zoning oleh XP Laner dan Roamer. Itu akan memudahkan pengguna Retribution di tim kita untuk mendapatkan Retribution Barrel. Ternyata di game kali ini, terlihat terutama di game yang ketiga di objektif barusan. Itu adalah lontaran ejector yang manis juga ketika Electro Final Blow-nya sempat connecting ke area Turtle. Langsung instant kill juga dan terbukti memang angka dari level hanyalah sekedar angka yang memang bisa dikontes. Ryota bener-bener punya mentality tersebut. Ya ditambah lagi kita lagi technical break. Ya kan, kalian bisa technical break. Jangan bete karena break dengan Campina. Mantap ya, es krim kesukaan gue nih sekarang nih. Yo, Parah. Unlimited stock di belakang itu. Wah, tapi kita akan ngelihat juga nih dari highlightnya untuk Turtle Fight tadi. Iya. Pas banget Rogernya lompat deh. Bener. Langsung dilompatin balik. Langsung di follow up intinya ya. Apalagi ini bener-bener kayak langsung level 4 juga dari X-Win-nya sehingga dia punya Unstoppable Charge juga. Ini sangat wajar untuk sedikit ngebuying time agar nanti dia masih bisa untuk ngebalikin keadaan. Tapi dengan adanya objektif pertukaran barusan, aku yakin kalau memang di-convert semuanya Rebellion udah pasti akan lebih untung. Karena mau gimana pun itu adalah poin kill yang mahal, pemegang Retribution. Walaupun tadi Super Ken dapetin level 5 duluan, tapi lagi-lagi karena malahan dia dapetin level yang lebih tinggi, bonusnya tuh di situ, dia nge-stop farming dari Roger. ya pertama di stop, Retribution didapetin. Habis itu kondisinya Super Ken-nya dibunuh. Dan pertukarannya tidak ada terhadap seorang Ryota. Jadi Ryota masih punya space untuk bisa farming di tempat yang lain. Detikan udah mulai bergerak. Detikan udah mulai bergerak yang tandanya kita akan menyaksikan apakah coba trial dari Pause ini udah selesai. Karena sebentar lagi para pasukan dari Bigetron Alpha dan Rebellion benar-benar hanya punya satu kesempatan. So ini dia, let's go menuju ke lead of down. Langsung kembali. Tapi di meta sekarang memang bener berarti ya. Setup dari Turtle
yang nge-contest itu yang akan lebih enak daripada Iya. yang nge-setup. Karena dia nggak perlu repot-repot kan untuk mungkin megangin, ngezoning dan segala macamnya. Sehingga mau nggak mau retake adalah tempat yang tepat untuk bisa memaksimalkan bagaimana pundi-pundi objektif. Apalagi untuk sekarang yang bisa ngezoning. Itu lumayan banyak loh, ada Teris lah. Even dengan Flicker. Oke, gagal. Masih terlalu jauh. Tapi emang Venom dikeluarkan oleh sosok Luke. Mencoba Oh. menghentikan pergerakan dari sosok tim Bigetron. Terlalu banyak source skill yang keluar. Nampaknya gagal kali ini. Super Key harus lebih aware. Harus lebih tahu mana target utama mereka. Karena kondisi yang terlalu banyak keluar skillnya menandakan Turtle kemungkinan besar ada di tangan dari Rebellion. Mahal banget sih. Mahal. Gak ada flicker dari satu-satunya pick over yang dimiliki sama Bigetron juga mengandalkan dari Super Loop. Mungkin bisa jadi satu-satunya jawaban untuk mereka. Ya apalagi buat sekarang Bisa. setupnya Turtle-nya akan coba untuk di secure dulu dan Skypiercer Eman langsung. First item. Nah makanya tadi mungkin kalau misalkan kena Divine Judgment-nya akan lebih cepat sepertinya untuk mendapatkan bagaimana Skypiercer. Oke, ejector ke lepas bercamp di bilang utama. Dengan adanya Eman menyelamatkan dan Alex Sabana belumnya miss. Lakukan post keluar tapi lihat dia terperangkap di rumah sana. T-Fight terlalu besar. Aurora mencoba untuk menghentikan sedikit pergerakannya. Tapi free hit dari seorang Eman. Skypiercer yang menyala. 2 poin kill didapatkan. Dan 2 poin kill yang membuat Skypiercer Eman akan lebih tajam nantinya. Dan spray down gagal. Red yang menjadi start point. Mid masih mau lebih. Dan Super Look gagal dimakan. Bahkan outplay di tangan Eman. Iya ya, bait yang cukup baik dari Super Look yang darahnya udah langsung hilang. Gila. Tiba-tiba bisa Skypiercer. mancing sampai range dari Ki dapet. Lihat dong Skypiercer-nya nyala, bos. 3 stack ya, 30 3 stack. stack. Ini 3% lethality evac. Ditambah dengan 4% dari awal tapi Eman dalam ancaman. Eman dalam ancaman, dilempar begitu saja. Lihat fokus Eman, dia tahu dia nggak harus flicker karena shutdown sudah dapatkan. Tandanya berkurang kali ini untuk Skypiercer yang dimiliki. Yes, hilang 30% ya. Ya. It's okay, Beatrix akan tetap jadi Beatrix sih menurut gua. Dengan burst damage-nya itu ya tambahan aja hitungannya kan. Dari persenan HP Skypiercer-nya. Tapi yang jadi masalah mungkin gua ngelihat dari beberapa setup yang kurang matang lagi dari Bigetron. Lagi-lagi ya di Selalu objektif show banget, terutama. Be. Ya di objektifnya yang paling penting sebenarnya. Apalagi sekarang matnya ready lagi nih. Tilting Magic nggak Shush. Dia juga punya satu buah stardom set. Tilting. Super Ken akan kita temukan nanti ketika terdengar dari mic check karena emang Super Ken Iya nggak berada sih? dalam keadaan loose condition. Dua Dua kali kali. tumbar soalnya. Dua Dia kali. butuh gak cuma kata fokus sih seperti yang tadi Lim bilang. Tapi aku lebih setuju Sabar. sabar. Judgment menuju ke belakang Super Escape. Kita bahkan berhasil mendapatkan X-Win. Spray down. Tembakan peringatan jangan pernah ambil lagi tim kami. Karena lihat 2 poin kill yang sangat berarti sebelum ini sudah dimainkan. Dengan Alco Panapol clear off ini depannya down. Don't run. Walking. Tapi kali ini berubah jadi don't run. Bull. Wow, masalahnya itu instan banget loh. Literally instan, gak nafas sama sekali bahkan gak sempat eye for eye. Iya, kayaknya lagi-lagi ya pemilihan untuk dia bermain dengan pasif terlebih dahulu itu adalah sebuah mistake. Dan kita tahu sendiri, kalau melawan 3-4 pemain, alangkah baiknya Ryota memang memicu untuk an eye for an eye terlebih dahulu. Coba, X-Win. Dibandingkan dengan dia memicu untuk tim fight. X-Win terperangkap kembali. I'm Offenders dikeluarkan. Down run Blue Bull. Kali ini tapi nampaknya Ren Rapati dari Eman masih terlalu jauh. Oh. Bukan Don't Run Walking. Don't Run Blue Bull. Kalau yang tadi Don Run Ryota, Aduh, yang aduh. ditangkap Ryota soalnya kan. Kan Benar. Blue Bull. Benar, dan akhirnya setup kembali dilakukan. Dan ini yang dari tadi menjadi masalah, B. Ya tapi nggak masalah nggak sih? Kayak Bigetron udah berkali-kali ngelakuin setup tapi di take over terus. Dan itu dia retributionnya dari Super Ken. Dia gak mau berhasil mendapatkan daun untuk seorang Ryota. Dengan adanya suppress dari seorang KYY membalikan kembali karena ada Bang X-Win. Immortality gak akan ada nyawa untuk seorang Cowhead. Dan 2 poin kill. Eman dikasih makan banyak banget. Ini dia, Fat Eman. Wah, Eman udah marah-marah nih ya. Beda sama game pertama di mana Eman cuma bisa Eman marah-marah. farming. Dan sekarang mereka langsung nunjukin taring dari robotnya yang kelihatan banget tajam. Gak ada immortal untuk X-Win. Ya, Terpegang. sistem dari robot yang sudah di patch lagi nih. Terutama ketika ngomongin early game, di mana Eman lihat damage-nya. Renner Rapati yang tidak berhasil mendapatkan point kill, tapi Renner Rapati from Eman. Ya tapi semakin lama stack dari Skypiercer-nya makin tinggi itu akan makin mudah loh untuk one shot dengan Renner Rapati. Iya, hilang seperempat HP aja sekali tembak Rainer Rapati. Kayaknya tumbang di kolom mat. Ya buat sekarang harusnya ini akan menjadi momentum bagi Bigetron Alpha. Unggul 4000 gold. Mereka tinggal mencari di mana mereka bisa menjalankan pick off-nya. Apalagi sekarang Ki ready dengan flicker Divine Judgment. 1 kali tarikan
bisa menghilangkan member dari Rebellion. Itu dia dengan adanya card split ke power defensif, tandanya nanti tidak akan ada, tapi lihat Superlook masuk terlalu dalam momentum. Play Sprinter, tembakan peringatan dari seorang Eman berhasil membalikkan kembali keadaan. Superlook, what the moment from Superlook. Counter setup dari Superlook tadi yang menghasilkan 2 point kill. Cukup manis dan ngebuka lagi sekarang inner turret tanpa Lord bahkan. Oh no way Superlook. Itu adalah tindakan pura-pura terperangkap, tapi ternyata dia menimbulkan hasil yang maksimal. Pura-pura gaming. Wah, satu pura-pura yang pernah terjadi. X-Win. Oh, headshot. X-Win. Masalahnya dia berada tepat di depan dari Nightmare Spawn. Dan kita tahu Nightmare Spawn itu akan memberikan informasi bagi Eman. Tambah lagi 1 stack dari Skypiercer. 1% threshold HP yang membuat nantinya Skypiercer ini makin lebih mengerikan di mid game. Wah, ini Bigetron expect sih dengan temponya mereka. Beberapa kali kesalahan dari setup 2 turtle awal dibayar lunas. Early mid-nya emang gak bagus, tapi mid lane. Lihat mata di KYY, man! Hilang instan, penetrate. Hujan roket yang diberikan seorang Eman yang terbantai di game yang kedua. Ternyata mereka mengamuk nampaknya. Wah, ini harus cepat banget resetnya. Kembali ke job desk masing-masing. Ryota udah terlihat langsung kontrol dari satu buah laning jauh di bagian bawah. Defensif dan winning condition dari Rebellion sendiri terbuka dari split push juga ya. Ya, Oke. split push adalah salah satu tempat ya untuk nanti teman-teman dari Rebellion bisa menjawab hal tersebut. Tapi ini emang nggak diduga-duga sih. Bener-bener the real pria misterius ya. Ke pick off ke depan tapi dibalikin dengan adanya satu ammo Vandal Flicker. Pria yang sulit ditebak. Tapi teamfight. ada teamfight terlebih dahulu. Nampaknya dengan adanya Superlook nggak ada, hilang. Summon Force, tapi Superlook hilang begitu saja. Damage yang tidak kita lihat. Sedikit ada replay. Renner Apathy from Eman! What the Renner Apathy from Eman berhasil mendapatkan 1 point kill dan Swallow. Gak ada jawaban untuk high ground defender. Tapi lihat di arah bottom lane. Mereka sedikit terhambat dengan ada minion dan sangat slow push untuk Big Jetron Alpha. Wah, metode yang berjalan dengan baik. Slow push dari Lords-nya. Ngeproduksi super minion terus-menerus dan mid yang akan dipaksa. Sekaligus nungguin Superlook-nya untuk kembali lagi karena teamfight 4 lawan 4 kali ini. Oh, damage-nya terlalu sakit. Oh, Renner Apathy from Eman! Again! Di depan muka meledak. Langsung dengan Lordnya masih segar bahkan. Tapi Bikin lihat tabrak. mata di KYY di depan sana. Menjadi pilihan utama. Damage ke Swallow. Masih ada pasif. Tapi lihat Talenta Panah belum mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Lord. Tapi nampaknya dari Eman terlalu kuat dan wipe out. Sang raksasa masih terlalu kuat. Bertengger di top klasemen. Pembalasan dendam dari sang robot merah dengan game time yang cukup cepat. Paham yang langsung diangkat